Selamat siang, perkenalkan nama saya Claudia Manuputi, NPM saya 12114201190047. Saya perwakilan dari kelas F Ilmu Keperawatan, mata kuliah Keperawatan Medikal Bidang 1, dosen pengampu Ibu Grace Wakano, program studi Ilmu Keperawatan, jurusan Kesehatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan sistem kardiovaskuler, yaitu tentang kasus hipertensi. Saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai hipertensi pada poin-poin definisi, etiologi atau penyebab, manifestasi klinik, dan juga pencegahan dan pengobatan dalam kasus tersebut. Hipertensi memiliki definisi yaitu merupakan pembunuh diam-diam karena pada sebagian besar kasus tidak menunjukkan gejala apapun, jadi tidak ada kasus spesifik. Hipertensi merupakan salah satu faktor risiko utama yang menyebabkan serangan jantung dan juga stroke yang menyerang sebagian besar penduduk dunia. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana dijumpai tekanan darah 140/90 mmHg atau lebih untuk usia 13-50 tahun, dan dijumpai tekanan darah 140/90 mmHg atau lebih pada untuk usia di atas 50 tahun. Pengukuran tekanan darah minimal sebanyak 2 kali untuk lebih memastikan keadaan tersebut. Hipertensi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu hipertensi primer atau esensial dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer adalah hipertensi yang tidak atau belum diketahui penyebabnya. Hipertensi primer menyebabkan perubahan pada jantung dan pembuluh darah, sedangkan hipertensi sekunder adalah hipertensi yang disediakan atau sebagai akibat dari adanya penyakit lain, dan biasanya penyebabnya sudah diketahui, seperti penyakit ginjal dan kelainan hormonal dan pemakaian obat-obat tertentu. Itu adalah definisi atau pengertian daripada hipertensi. Sekarang kita akan masuk dalam etiologi atau penyebab hipertensi. Berdasarkan daripada pengertian dan juga definisi yang sudah dijelaskan tadi, bahwa hipertensi terbagi atas dua jenis, yaitu hipertensi primer atau esensial dan juga hipertensi sekunder. Berdasarkan penyebabnya di sini, hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer atau esensial. Yang pertama adalah hipertensi yang tidak atau belum diketahui penyebabnya, disebut juga hipertensi idiopathic. Terdapat 95% kasus. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti genetik, lingkungan, hiperaktivitas, susunan simpatis, sistem renin-angiotensin, dan juga defek dalam ekskresi NA, peningkatan A dan CA, intraselular, dan faktor-faktor yang meningkatkan risiko seperti obesitas, pecandu alkohol, merokok, serta polisetmia. Pada yang kedua, hipertensi sekunder, terdapat sekitar 5% kasus. Penyebab spesifiknya diketahui seperti penggunaan estrogen, penyakit ginjal, hipertensi vaskular, renal hiperal, Duster, onisme primer, dan sindrom Kitmich-Kitahing. Habis itu proskomosit omo, coarctio aorta, hipertensi yang berhubungan dengan proses-proses kehamilan, dan juga lain-lain. Sekarang kita akan masuk pada manifestasi klinik atau tanda dan gejala-gejala tertentu pada hipertensi. Hipertensi sulit dideteksi oleh seorang sebab hipertensi tidak memiliki tanda dan gejala khusus atau spesifik. Gejala-gejala yang mudah untuk diamati seperti terjadi pada gejala ringan, yaitu pusing, kepala sakit, cemas, wajah tampak kemarahan, terasa pegal, cepat marah atau emosional kita semakin meningkat, telinga berdengguk, setelah itu kita juga sulit tidur, sesak nafas, rasa berat, mudah lelah, mata juga berkunang-kunang, terus bisa saja keluar darah pada hidung atau biasa kita sebut dengan mimisan. Selain itu, hipertensi memiliki tanda klinis yang dapat terjadi, diantaranya adalah ada beberapa tanda-tanda klinis yang terjadi pada hipertensi, yaitu yang pertama, pemeriksaan fisik pada mendeteksi bahwa tidak ada abnormalitas lain selain tekanan darah tinggi. Terus yang kedua, perubahan yang terjadi pada retina disertai hemoragi, eksudat, penyempitan arteriol, dan bintik Cotton-Wool atau Cotton-Wool spots. Infraksio kecil dan papikedema bisa terlihat pada penderita hipertensi berat. Pada poin yang ketiga, gejala biasanya mengindikasi kerusakan vaskular yang saling berhubungan dengan sistem organ yang dialiri pembuluh darah yang terganggu. Pada poin yang keempat, dampak yang sering terjadi yaitu penyakit arteri, kemar, dan angina atau infark miokardium. Pada poin yang terakhir, pada tanda dan klinis ini terjadi hipertrofi ventrikel kiri dan selanjutnya akan terjadi pada jantung.
Dan di sini kita akan masuk dalam diagnosa yang sering muncul pada hipertensi. Di sini diagnosa yang sering muncul pada kasus hipertensi ini yaitu salah satunya adalah penurunan cardiac output. Dan di sini kita akan masuk dalam pengobatan tentang hipertensi. Di sini pengobatan pada hipertensi terbagi atas dua, yaitu non obat dan juga obat. Artinya kita memakai obat atau tidak. Kalau pada pengobatan yang non obat itu adalah non farmakologik, sedangkan yang tidak memakai obat atau obat langsung itu disebut dengan farmakologis. Sekarang berikutnya kita akan masuk dalam cara-cara atau pencegahan, cara-cara alami tanpa obat untuk menurunkan tekanan darah, yaitu yang pertama, perbiasakan untuk berjalan kaki, yang kedua, tarik nafas panjang, terus yang ketiga, pilih produk kaya kalium, terus yang berikutnya, yang keempat, batasi konsumsi garam. Dilarang mengkonsumsi garam yang berlebihan. Karena mengapa? Karena yang berasin atau bergaram itu tidak baik untuk penyakit atau penderita hipertensi. Terus yang berikutnya adalah makan coklat hitam, minum suplemen, dan minum sedikit alkohol. Yang berikutnya yaitu minum teh herbal dan kurangi lembur. Pada hipertensi juga, makanan-makanan yang berminyak dan juga berasin itu tidak baik dalam proses penumbuhan atau pencegahan terhadap penderita hipertensi. Karena itu bisa saja membuat penderita semakin menjadi-jadi tekanan darahnya atau melampaui batas normalnya. Jadi bisa saja dilakukan intervensi dan juga implementasi dalam proses ini. Terus intervensinya itu kita harus menyarankan bahwa makanan yang berasin atau berminyak itu tidak baik. Kalau untuk alkohol itu bisa saja karena dikonsumsi hanya sedikit. Pada penderita hipertensi juga harus menjaga pola istirahat, harus jangan banyak pikiran, kurangi makan makanan yang berasin, bergaram. Terus kalau memang masih rasa cemas itu harus banyak istirahat, terus harus juga rajin berolahraga supaya aktivitas pada penderita ini semakin membaik. Karena hipertensi ini bukan salah satu kasus yang main-main. Dalam hipertensi ini sulit banget untuk dideteksi tanda dan gejala-gejala klinisnya. Jadi harus jaga kesehatan dalam proses pengembangan kedepannya pada penderita hipertensi, apalagi hipertensi berat. Oke, baik, saya rasa sekian materi yang ingin saya jelaskan tentang kasus gangguan sistem kardiovaskular yaitu hipertensi. Sekian dan terima kasih.